Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di CNBA Channel, channelnya kesayangan warga Nahdiyin Banjar Agung Tulang Bawang. Baik pemirsa, kali ini kami akan bincang-bincang terkait seputar hukum Islam, yang mana kali ini kami akan membahas hukum Islam, yaitu tentang busana syar'i. Baik pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Ikar Sukardi sebagai narasumber kita kali ini. Alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi kita bincang-bincang terkait hukum Islam Pak Ustadz. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para pendengar. Amin. Dan sebelum kita membahas hukum Islam, yaitu tentang busana syar'i Pak Ustadz, kita simak terlebih dahulu video penanya, karena kita membahas ini berangkat dari penanya salah satu siswa yang ada di SMK Nusantara. Baik, kita simak terlebih dahulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Stuti dari kelas 10 akuntansi 1, berasal dari sekolah SMK Nusantara Banjar Agung. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan busana syar'i dan apa kriterianya? Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah video yang sudah kami tayangkan, dan pertanyaan itu berangkat dari siswi SMK Nusantara yang ada di Banjar Agung yang bernama Ayu Puji Astuti. Jadi begini Pak Ustadz, Mbak Ayu ini bertanya terkait busana syar'i. Sebenarnya busana syar'i itu seperti apa sih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis wa ma'na wallahu a'lam waradi. Kaitan dengan busana syar'i, kalau saya lebih cocok berkata tentang kriteria pakaian muslimah. Ya, jadi bukan busana syar'i, tapi lebih kepada busana muslimah atau muslim atau muslimah. Tapi itu juga tidak ada salahnya berkaitan dengan busana syar'i. Bahwa dasar utama diwajibkannya berbusana adalah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya adalah surat Al-Ahzab ayat 59, dan juga di dalam surat An-Nur ayat 31. Jadi berangkat dari kedua ayat tersebut, maka kemudian para ulama membuat kriteria, ya, membuat kriteria berkaitan dengan seperti apa sih yang namanya busana syar'i itu. Dan Islam memang tidak pernah bicara bentuknya kayak apa dan bagaimana, tetapi Islam memberikan kriterianya atau ketentuan-ketentuannya berkaitan dengan pakaian syar'i. Ketentuan yang pertama berkaitan dengan pakaian syar'i adalah yaitu pakaian yang menutup aurat, ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang walaupun mungkin juga bagi laki-laki tidak hanya sebatas menutup aurat, tetapi juga kepatutan. Ya, kenapa? Karena kalau aurat laki-laki kan hanya baina syurah wa rukbah. Kasarnya ngomong pakai celana kolor saja mungkin selama di atas pusar dan di bawah lutut itu sudah menutup aurat. Tapi ketika itu digunakan masuk masjid atau masuk pasar, kan kesana tidak sopan. Ya, kenapa? Karena mungkin tidak masuk ke dalam kategori kesopanan. Itu diantaranya. Lain dengan mungkin perempuan. Kalau perempuan memang auratnya jamil badani ilal wajhi wal kafaini. Jadi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, baik dohiron wa batinan, dohir dan batinnya. Itu sehingga yang pertama kriteria busana muslim adalah yang menutup aurat, tapi juga tidak meninggalkan etika kesopanan, ya. Kesopanan dan juga etika kepatutan, pantaslah istilahnya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang berkaitan dengan kriteria busana syar'i atau pakaian muslimah yang digunakan di dalam Islam adalah pakaian yang bukan pakaian yang sifatnya tabaruz
seperti difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. Ya, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabaruzna tabarujal jahiliyatil ula. Artinya apa? Ya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruz seperti orang-orang jahiliyah pertama. Ini Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Nah, kaitan dengan tabaruz, ya, tabaruz itu artinya adalah perilaku wanita-wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya, sehingga dengan pakaian yang dipakainya justru malah tambah kelihatan lebih cantik, bahkan mungkin memperlihatkan kemewahan yang luar biasa. Dan diakui atau tidak, mungkin di akhir zaman ini pakaian-pakaian seperti itu sangat banyak, yang walaupun namanya pakaian syar'i. Ya, jadi meninggalkan kesederhanaan syar'inya, malah justru memamerkan kemewahannya. Nah, ini yang dilarang, ya. Jadi pakaian muslim atau busana syar'i adalah bukan busana yang tabaruz, yang mempertontonkan perhiasan dan kemewahannya. Kemudian yang ketiganya adalah yang berkaitan dengan apa namanya ciri atau kriteria pakaian muslim adalah ya tidak tipis tentunya, tidak tipis dan tidak ketat, ya, atau tidak ketat, atau tidak transparan. Jadi busana muslim ya jangan sampai mempertontonkan lekuk tubuh. Ya, jadi walaupun tertutup, kalau lekuk tubuhnya kelihatan, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori busana muslimah atau muslim. Kenapa? Ya, sekarang banyak, kalau istilahnya mungkin banyak kayak model celana pensil, atau model celana apa namanya, ya kalau yang perempuan itu ya yang ketat-ketat itu juga bagian bukan dari tipologi busana muslim. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari penyempurna. Kenapa? Karena banyak busana-busana muslim perempuan yang mungkin apa namanya tidak terlalu tebal, supaya tidak menimbulkan apa namanya pemandangan yang menimbulkan syahwat, maka kemudian diciptakanlah yang namanya celana yang kencang itu. Ya, yang celana yang kencang itu bukan pakaian pokok, melainkan hanya penyempurna supaya tidak kelihatan transparannya. Tetapi faktanya sekarang malah justru dijadikan sebagai pakaian pokok oleh wanita-wanita Islam. Ya, sehingga ke pasar pakai celana yang ketat dan sebagainya, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh. Itu gambarannya. Kemudian yang keempatnya adalah berkaitan dengan apa namanya kriteria pakaian muslim adalah tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis atau juga mungkin pakaian orang-orang non muslim. Ya, dalam konteks ya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis Bukhari, yang artinya Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengutuk kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ini juga salah satu hadis lain adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bahagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, itu yang keempat. Yang kelimanya, ya syarat yang kelima adalah bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau pakaian yang sedang populer, ya, atau yang disebut dengan istilah pakaian syuhrah. Ya, sebagaimana sabda Nabi juga yang artinya barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah di dunia, maka niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi berpakaian itu tujuannya menutup aurat, bukan ingin tenar-tenaran, bukan ingin ngetren-ngetrenan. Ya, jadi menutup aurat sehingga hindari berpakaian dengan alasan karena lagi populer. Ya, hindari berpakaian dengan alasan karena lagi ngetren. Ya, jadi memberi pakaian kita alasan adalah menutup aurat sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Ustadz, saya potong sejenak ini. Tadi kan Ustadz memberi rincian kriteria busana muslim ini seperti ini. Ya. Setelah saya tangkap ini ternyata Islam di situ tidak menentukan bentuk pakaian itu. Iya, nah, sebenarnya kenapa sih yang jadi pertanyaan, kenapa sih Islam tidak menentukan bentuk busana tetapi hanya menentukan kriteria saja?
Nah, Islam itu kan sebagai rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga Islam akan diterima oleh seluruh masyarakat di muka bumi ini. Ya, maka Islam adalah agama yang memang berlaku untuk semuanya. Sementara ketika kita bicara bentuk pakaian atau model pakaian, maka kita akan bersentuhan dengan yang namanya kultur atau budaya. Ya, budaya. Kenapa? Karena budaya itu lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, budaya juga akan lahir pengaruh dari lingkungan atau alam. Ya. Nah, ketika Islam berbicara pakaian, maka Islam tidak bicara bentuk. Karena ketika bicara bentuk, Islam akan berbenturan dengan budaya. Ya, dalam artian, sementara di dalam usul fikih dikatakan bahwa al-adatul muhakamah. Ya, adat pun bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kaitan dengan bentuk, contohnya, ya, Islam tidak bicara bentuk. Kenapa? Karena Islam memberikan keleluasaan kepada pemeluknya untuk membuat model baju kayak apa saja. Yang penting ketentuannya sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Seperti menutup aurat, ya, tidak transparan, tidak terlalu ketat, ya, bukan untuk tujuan tabaruz, bukan untuk tujuan popularitas, bukan, ya. Itu diantaranya, sehingga umat Islam punya keleluasaan untuk membuat semacam desain, ya, tentang pakaian. Maka itu pun akan menghasilkan penghasilan yang tidak sedikit ketika bisa mendesain bentuk-bentuk pakaian-pakaian tersebut, dan itu bisa digunakan di mana saja. Dan juga satu hal lagi, Mas Sofyan, bahwa ketika kita bicara bentuk pakaian, maka itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin kalau di daerah kutub sana yang dingin, kainnya mungkin berlapis-lapis lebih tebal, atau mungkin kalau di Arab, mungkin daerahnya yang panas, mungkin cukup pakai jubah yang sedikit agak semilir dan sebagainya. Itu pun juga mempengaruhi. Kenapa? Karena tadi Islam tidak bicara bentuk, karena bentuk dipengaruhi oleh juga pengetahuan, budaya, kemudian juga kondisi lingkungan alam dan sebagainya. Artinya Islam tidak mengkengkang gitu. Iya, Islam tidak mengkengkang, tetapi Islam membatasi dalam bentuk kriteria. Berangkat dari pembatasan busana muslim tadi itu, Pak Ustaz. Ya. Berangkat dari hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu batasan apa sebenarnya yang dalam permasalahan tasyabbuh bil kufar itu? Saya melihatnya bahwa tasabuh di situ adalah dalam kaitan dengan pakaian, karena tasabuh itu kan tidak hanya pakaian saja, juga yang lain-lain juga banyak yang tidak boleh bertasabuh dengan orang-orang non muslim. Nah, kaitan dengan pakaian adalah pakaian yang memang bertentangan dengan syariat agama. Ya, jadi misalnya orang-orang barat memakai pakaian yang serba mini, nah itu kita tidak boleh meniru mereka. Kenapa? Karena syariat juga menganjurkan tidak boleh seperti itu. Atau mungkin juga pakaian-pakaian yang sifatnya secara khusus digunakan untuk upacara-upacara keagamaan mereka. Ya, maka itu pun juga seperti dikatakan di dalam keterangan bahwa tidak boleh kita mengenakan pakaian yang di dalamnya ada lambang-lambang agama tertentu, ya, selain daripada Islam. Nah, itu juga bagian dari ketentuan itu. Itu bicara batasan, Pak Ustaz. Iya. Tadi kan bahwa kriteria busana syari itu tidak sombong, tidak menunjukkan kesombongan. Nah, itu batasan kesombongan itu seperti apa, Ustaz? Yang pertama tabaruz. Ya, jadi jangan sampai pakaian itu seperti membuat semacam klaster, ya, atau memisahkan antara ini loh orang miskin bajunya seperti ini loh orang kaya bajunya seperti ini. Jadi memperjelas antara si miskin dengan si kaya. Perbedaannya dari sisi apa? Bajunya kelihatan. Nah, sekarang kan lagi musim seperti itu. Ya, yang katanya busana syar'i gitu ya. Tapi busana syar'inya seperti itu, sehingga memperlihatkan secara jelas mana orang miskin, mana orang kaya. Padahal di dalam Islam semuanya kan sama. Ya, innallaha la yanzuru ila ansyamikum wala ila syuwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, jadi artinya kan Islam tidak memandang seseorang dari pakaiannya, tapi yang dilihat adalah hatinya. Ya, jadi bukan tidak mungkin orang yang bajunya mungkin lusuh yang masuk surga, sementara yang bajunya mewah masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengenakan pakaian itu dengan kesombongan. Kemudian batasan pemborosannya, Pak Ustaz. Tadi kan disebutkan juga kriterianya tidak boleh boros-boros lah. Mungkin yang sekarang kaitan dengan Islam, bahwa Islam punya ketentuan bahwa khairul umur awsyatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan saja.
ya terlalu compang-camping juga ya. Islam kan bukan agama yang hina ya, terlalu bermewah-mewahan juga itu juga termasuk ke dalam kategori pemborosan ya, atau berlebih-lebihan. Nah sementara kita saksikan sekarang banyak ya pakaian-pakaian yang diklaim secara pakaian syar'i tapi faktanya berlebihan. Ya sebagai contoh berlapis-lapis sampai warnanya aja mungkin barangkali lengkap seperti rainbow kick ini kan keluar ya, yang warnanya sehingga kelihatan betul ngejrengnya. Kemudian juga yang keduanya dalam konteks seperti misalnya ukuran jilbabnya yang padahal baju dengan itu sampai ke dengkul, sehingga itu kan berlebihan sampai ada yang ke kaki tuh. Iya, bahkan sampai ke kaki. Nah itu yang termasuk ke dalam kategori berlebihan. Nah yang berlebihan seperti itu yang mungkin oleh Islam tidak disukai. Artinya apa? Bahwa itu saya katakan tadi, khairul umur awsatuha, urusan yang terbaik adalah yang tengah-tengah saja. Ya terlalu memperlihatkan kemewahan juga itu bagian dari kesombongan. Ya, apalagi mengatakan bahwa baju saya paling syar'i ya, paling syar'i ya, apalagi mungkin disertai dengan paling mahal, itu akan melahirkan sifat sombong. Baik Ustadz, mungkin bincang-bincang kita ini mohon maaf kita sudahkan sampai di sini. Di lain kesempatan kita sambung lagi terkait busana syar'i ini. Insya ini sebenarnya kalau digali bisa banyak sekali membutuhkan mungkin 2-3 episode mungkin kurang itu. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga Ustadz selalu dalam bimbingan Allah. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan ini manfaat untuk terutama warga Nadiyin yang ada di Amin, amin, amin. Baik, saya akhiri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa CNBA Channel, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustadz Ikar Soekardi, yang mana beliau menyimpulkan bahwa masalah busana muslim ini itu acuannya kepada salah satu hadis Nabi yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Artinya Allah hanya melihat kepada hati manusia saja. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami. Semoga ini banyak manfaatnya dan jangan sungkan-sungkan untuk terus mengkritisi, memberi saran, masukan ke CNBA Channel ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.